Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And welcome back my YouTube channel dengan saya Yola Yulanda. Untuk mendukung video saya selanjutnya, jangan lupa klik tombol like, comment, subscribe, dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tahu saat aku update video terbaru. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yola Yulanda, NIM 19052128, jurusan Ilmu Sosial Politik, Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi kelas 12 SMA tentang kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Materi yang akan saya bahas di sini yaitu yang pertama, makna hak dan kewajiban warga negara. Yang kedua, substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Yang ketiga, kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Dan yang keempat, penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Baiklah, materi yang pertama yaitu makna hak dan kewajiban warga negara. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada diri manusia yang sudah ada sejak ia dilahirkan. Sedangkan hak warga negara adalah seperangkat hak yang melekat dalam diri manusia dalam kedudukannya sebagai anggota dari sebuah negara. Kemudian selanjutnya yaitu kewajiban. Kewajiban secara sederhana dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Nah, dengan begitu, kewajiban warga negara dapat diartikan sebagai tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seorang warga negara sebagaimana yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian selanjutnya materi yang kedua yaitu substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Pancasila merupakan ideologi yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Pancasila sangat menghormati hak dan kewajiban setiap warga negaranya. Pancasila menjamin hak asasi manusia melalui nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Nilai-nilai Pancasila tersebut dapat dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Yang pertama nilai dasar. Nilai dasar ini berkaitan dengan hakikat kelima sila Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Yang mana nilai ini bersifat tetap dan melekat pada kelangsungan hidup negara. Kemudian yang kedua yaitu nilai instrumental. Yang mana nilai instrumental ini pada dasarnya merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila. Perwujudan nilai-nilai instrumental ini pada umumnya berbentuk ketentuan-ketentuan konstitusional mulai dari Undang-Undang Dasar sampai dengan peraturan daerah. Dan selanjutnya yang ketiga nilai praksis. Nilai praksis ini pada hakikatnya merupakan perwujudan dari nilai-nilai instrumental. Dengan kata lain, nilai praksis ini merupakan realisasi dari ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan perundang-undangan yang terwujud dalam sikap tindakan sehari-hari. Hak dan kewajiban warga negara. Yang pertama hak warga negara, contohnya yaitu yang pertama hak mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum. Yang kedua, hak untuk bebas memeluk agama sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Yang ketiga, hak untuk mengembangkan budaya daerah untuk memperkaya budaya nasional. Yang keempat, hak bebas berpendapat. Kemudian, hak berpartisipasi dalam pemilu. Dan yang terakhir yaitu hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Selanjutnya yaitu kewajiban warga negara. Contohnya yang pertama, memperlakukan orang lain sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Kemudian menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, mencintai tanah air dan bangsa Indonesia, dan tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Selanjutnya materi yang ketiga yaitu kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara.
Yang pertama, penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Di antaranya, yang pertama yaitu sikap egois atau sikap terlalu mementingkan diri sendiri. Yang kedua, rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, sikap tidak toleran. Dan yang keempat, penyalahgunaan teknologi. Kemudian, ketidaktegasan aparat hukum. Dan yang terakhir yaitu penyalahgunaan kekuasaan. Kemudian, yang kedua, kasus pelanggaran hak warga negara. Pelanggaran terhadap hak warga negara ini dapat kita lihat dari kondisi yang saat ini terjadi seperti yang pertama, proses penegakan hukum masih belum optimal dilakukan. Yang kedua, tindak kemiskinan dan angka pengangguran masih tinggi. Yang ketiga, masih merabaknya kasus pelanggaran hak asasi manusia seperti KDRT, pembunuhan, pemerkosaan, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu angka putus sekolah yang masih sangat tinggi. Dan yang terakhir, pelanggaran hak cipta seperti pelanggaran VCD atau DVD, bajakan, dan perilaku plagiat dalam membuat suatu karya. Kemudian yang ketiga yaitu kasus pengingkaran kewajiban warga negara. Pengingkaran kewajiban warga negara banyak sekali bentuknya, mulai dari yang sederhana sampai yang berat. Contohnya saja yaitu membuang sampah sembarangan, melanggar aturan lalu lintas, merusak fasilitas negara, tidak membayar pajak, dan tidak berpartisipasi dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Selanjutnya materi yang keempat yaitu penanganan pelanggaran hak dan kewajiban warga negara. Upaya pemerintah dalam penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara yaitu yang pertama, supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan. Yang kedua, mengoptimalkan peran lembaga-lembaga selain lembaga tinggi negara yang berwenang dalam penegakan hak dan kewajiban warga negara. Selanjutnya yang ketiga, meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Yang keempat yaitu meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan hak dan kewajiban warga negara. Selanjutnya meningkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok atau golongan. Dan yang terakhir meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara. Jadi dapat disimpulkan, akibat dari adanya ketidakseimbangan antara pelaksanaan dan kewajiban warga negara, maka akan mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara disebabkan dari beberapa pihak, baik itu dari pihak pemerintah, negara, maupun berasal dari rakyatnya sendiri. Di Indonesia, kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara banyak terjadi, mulai pelanggaran ringan hingga pelanggaran berat. Untuk mengatasi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara tersebut, pemerintah sudah melakukan upaya-upaya dengan mengoptimalkan peran lembaga-lembaga perlindungan hak asasi manusia. Tetapi, meskipun demikian, pada kenyataannya saat ini permasalahan-permasalahan tersebut belum menemukan titik temu yang cukup baik. Nah, itulah materi dari kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.